Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel Akulah Penguasa Tertinggi bab 1601 sampai 1610. Bab 1601. Kekuatan penuh. Sudah sangat lama sejak Xiang Shaoyun terakhir kali bertemu lawan yang bisa menandinginya seperti ini. Karena itu, ia merasa sangat puas dengan pertarungannya melawan Xiao. Namun, ketika Tang Longfei, Xia Liuhui, dan yang lainnya mulai mengalami kemunduran demi kemunduran, kesabarannya mulai menipis, dan ia hampir kehabisan tenaga. Setelah serangkaian pertarungan, ia akhirnya mengetahui kekuatan Xiao. Lawannya cukup kuat untuk membunuh dewa, tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Dengan pedang awal primal dan petir kekacauan primal, ia akhirnya unggul, memaksa Xiao yang berlumuran darah untuk mundur berulang kali. Keduanya adalah pengguna petir, tetapi petir kekacauan primal Xiang Shaoyun jauh lebih kuat. Dengan senjata terikat nyawa di tangannya, ia tampak tak terhentikan. "Pergi sana, atau aku akan membunuhmu sungguh-sungguh," kata Xiang Shaoyun sambil menatap Xiao. Dia sebenarnya tidak membenci Xiao. Jika tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. "Haha, kau pikir kau sudah menang, kau terlalu naif, bicara lagi setelah selamat dari serangan terkuatku," kata Xiao. Mengabaikan luka-luka di tubuhnya, dia tertawa terbahak-bahak. Auranya melonjak tanpa henti saat kilat menyelimuti tubuhnya, memberinya penampilan menakjubkan layaknya manusia petir. Transformasi petir 3 lapis, transformasi pertama, tubuh petir ilusi. Seketika itu juga, Xiao berubah menjadi 81 klon dan menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Setiap klon adalah tubuh material, dan masing-masing membawa kekuatan mengamuk. Klon-klon itu mengepung Xiang Shaoyun dari segala arah. Teknik tubuh petir ilusi adalah teknik yang hanya dapat dikuasai oleh seseorang dengan penguasaan tinggi atas kekuatan petir. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Bahkan, Xiao pernah memaksa dewa tingkat 2 untuk melarikan diri darinya dengan teknik ini. Dia sangat yakin bahwa teknik itu cukup kuat untuk membunuh Xiang Shaoyun. Saat Xiang Shaoyun menghadapi banyak klon, mata Xiang Shaoyun berbinar dengan cahaya aneh. Dia menggunakan jari tangan kirinya sebagai pedang dan mengayunkannya ke satu arah. Tempo instan. Waktu seolah berhenti ketika ke-81 klon itu menjadi tak bergerak. Yang terkuat di antara mereka, tubuh utama Xiao, akhirnya terungkap. Dengan sekejap, Xiang Shaoyun menyerbu dan mengayunkan kakinya ke arahnya. Ledakan. Xiao tidak menyangka tekniknya akan ditangkis semudah itu. Dia terlempar jauh sambil seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menabrak batu besar di kejauhan, menyebabkan batu itu hancur berkeping-keping. "Mustahil, bagaimana mungkin tubuh petir ilusiku bisa dilawan?" seru Xiao tak percaya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat sementara tatapan dalam menyelimuti matanya. Tekad yang tak tergoyahkan muncul dari dirinya saat kilat tak terbatas menyelimuti tubuhnya. "Aku tidak akan dikalahkan." Transformasi petir 3 lapis, transformasi kedua, murka Dewa Petir. Seolah-olah Dewa Petir telah merasuki tubuh Xiao. Sebuah hantu mengerikan melekat pada tubuhnya, dan pedang ungu di tangannya berubah menjadi palu petir. Palu itu diayunkan ke arah Xiang Shaoyun dengan kekuatan yang setara dengan dewa tingkat 2, kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Bahkan Xiang Shaoyun pun merasakan tekanan berat saat menghadapi palu itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah untuk melawannya. "Baiklah, aku akan menggunakanmu untuk memadatkan sedikit energi alam dewa yang tersisa," kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tegas di matanya. Sebelumnya, ia telah mencapai alam suci agung tahap akhir dengan menyerap energi alam dewa dari arena abadi. Sebenarnya, sedikit energi masih tersisa di lautan kosmos astralnya. Sekarang ia ingin menyelesaikan penyerapan sisa energi terakhir itu. Saat ia mengaktifkan mantra kehancuran, energi astral di tubuhnya mulai terkompresi. Energi itu beredar tanpa henti di tubuhnya, menyelimutinya dengan pancaran warna-warni yang membuatnya tampak seperti anak surga yang agung. Pedang awal mula di tangannya juga bersinar gemilang, dan tulang petirnya bergetar dengan petir kekacauan purba yang dahsyat. Di langit, sambaran petir kekacauan purba terbentuk dan menghujaninya. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, posisi ke-8, satu tebasan untuk menggeser matahari dan bulan. Seketika itu, matahari dan bulan muncul di atasnya. Matahari dan bulan itu berputar sambil memancarkan kekuatan penghancur yang mengancam untuk menghancurkan seluruh dunia. Dewa petir pun berbenturan dengan matahari dan bulan. Dua kekuatan penghancur yang tak tertandingi bertabrakan, seketika menciptakan gelombang kejut petir yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya bergegas melarikan diri dalam kepanikan. Mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu dihujani gelombang kejut hingga organ-organ tubuh mereka bergeser dan hampir kehilangan nyawa.
Dia benar-benar memaksa bosku sampai sejauh itu, apakah Xiang Shaoyun benar-benar sekuat itu? Tanya Zixinghe dengan ekspresi serius di wajahnya. Sang penguasa akan segera mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dari kehidupan masa lalunya, tak seorang pun bisa menghentikan langkahnya, kata hantu pemangsa dengan tatapan penuh hormat. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa adalah teknik yang diciptakan Xiang Shaoyun di kehidupan lampaunya. Tidak ada keraguan akan kekuatan teknik ini ketika didukung oleh petir kekacauan purba. Namun, transformasi petir 3 lapis milik Ziyao juga sangat kuat. Matahari dan bulan di atas Xiang Shaoyun hancur berkeping-keping, dan tubuhnya mengalami luka serius hingga terlempar jauh, meninggalkan jejak darah di udara. Ziyao juga menderita kerugian yang sangat besar. Transformasi petir 3 lapis adalah teknik yang menghabiskan banyak energinya. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk melepaskan serangan itu sebelum Xiang Shaoyun menyerangnya beberapa kali. Tubuh dewanya retak, Ziyao menderita luka serius yang membuatnya tidak mungkin untuk melanjutkan serangan terhadap Xiang Shaoyun. Dapat dikatakan bahwa keduanya menderita akibat konfrontasi mereka. Semua orang sangat terkejut ketika melihat kedua petarung yang terluka parah. "Tuan," seru Lu Xiaoxing sambil bergegas mendekat. Namun, selir iblis menghentikannya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan akan baik-baik saja." Benar saja, kedua petarung itu langsung terpental dari tanah. Teknik pemulihan petir. Dengan menggunakan teknik penyembuhan rahasianya, Ziyao buru-buru menyembuhkan dirinya sendiri. Dia harus memulihkan kekuatan bertarungnya sebelum Xiang Shaoyun. Hanya dengan begitu dia bisa meraih kemenangan dalam pertarungan tersebut. Kedalaman hidup, teknik pembalikan rahasia. Dalam hal penyembuhan, Xiang Shaoyun jelas lebih unggul. Dengan pemahamannya tentang kedalaman kehidupan, dia dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Tatapan tegas terpancar di matanya saat dia menyerang Ziyao dengan langkah pengukur langit sebelum sepenuhnya sembuh. Xiang Shaoyun tidak pernah kekurangan ketabahan. Dia adalah seseorang yang telah menanggung banyak kesulitan, seorang pria yang telah menempuh jalan darah dan penderitaan. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, posisi akhir, satu tebasan untuk membalikkan alam semesta. Ziyao menatap Xiang Shaoyun sementara energi petir berputar di sekitar tubuhnya, hasratnya untuk menang melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi petir 3 lapis, transformasi ketiga, transformasi petir. Bab 1602. Ziyao mengakui kekalahan. Pertempuran sengit itu mendorong kekuatan Xiang Shaoyun ke puncak alam suci agung, dan pada saat kekuatannya mencapai puncaknya, dia melepaskan jurus pamungkas dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa. Petir-petir dahsyat yang berasal dari kekacauan purba memenuhi seluruh langit, setiap sambaran petir setebal ember. Petir-petir itu sangat merusak, meninggalkan banyak kawah di tanah saat menghujani dunia. Transformasi petir Ziyao sama menakutkannya. Dia memanggil begitu banyak petir sehingga lautan petir tampak terbentuk di atasnya. Lautan itu mengancam akan melahap dunia dan meninggalkan segalanya dalam reruntuhan. Dua kekuatan petir yang sangat berbeda bertabrakan, dan orang-orang di sekitarnya melarikan diri lebih jauh dalam kepanikan. Seluruh wilayah akan menderita murka malapetaka. Gemuruh yang mengguncang dunia terdengar, dan langit serta bumi tampak berubah setelah ledakan itu. Dampak tabrakan bahkan dapat dirasakan dari jauh. Untungnya, ini adalah medan perang kuno di mana hal-hal mengerikan bisa terjadi kapan saja. Karena itu, para peserta yang merasakan ledakan tersebut tidak terlalu terganggu olehnya. Petir kekacauan purba dan petir lainnya bertabrakan berulang kali, dan pusaran energi baru mereda setelah waktu yang lama. Dua sosok terjatuh ke tanah, dan mereka tetap tergeletak di tanah untuk waktu yang lama. Saat Ziyao tergeletak di tanah, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dia jelas telah mengerahkan terlalu banyak kekuatannya, seperti yang terlihat dari kejang-kejang yang terus-menerus dialaminya. Dia juga menderita efek samping dari penggunaan serangan yang begitu kuat, membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya. Xiang Shaoyun juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Luka sabetan pedang terlihat membentang dari bahunya hingga perutnya. Ia hampir terbelah menjadi dua, dan organ serta tulang petirnya terlihat dari luka yang dalam itu. Lukanya tampak sangat mengerikan. Keduanya tampaknya bertarung hingga seri. Siapapun yang pertama kali berdiri kemungkinan akan menjadi pemenang akhirnya. Siapa yang akan berdiri duluan? Semua orang bertanya-tanya dengan ekspresi serius. Zixinghe sangat ingin menyerbu dan membunuh Xiang Shaoyun untuk selamanya. Dia merasa Xiang Shaoyun akan mampu bertahan hidup. Namun, Liu Qingchen sepenuhnya menguncinya. Jika dia berani bergerak, Liu Qingchen juga akan bergerak. "Persetan, mari kita bekerja sama untuk membunuh orang itu," kata Zixinghe kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mungkin meminta kesempatan yang lebih baik dari ini. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak jika Xiang Shaoyun tetap hidup. "Ayo kita bantu Tuan Muda Yao dulu,"
kata seorang yang mengaku sebagai dewa dengan tegas. Yang lain setuju dengannya. Lagi pula, status Xiao jauh lebih tinggi daripada Zi Xinghe. Bajingan, bosku akan baik-baik saja, kata Zi Xinghe dengan cemas. Sejujurnya, dia juga berharap melihat Xiao mati. Jika itu terjadi, dia akan bisa memaksimalkan keuntungannya. Namun, dia hanya bisa menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan berani bertindak berdasarkan pikiran itu. Yukaidi, selir iblis, dan yang lainnya bergegas menuju Xiang Shaoyun. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tetapi sebelum mereka dapat mencapainya, dia berdiri, menopang dirinya dengan pedangnya yang tertancap di tanah. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan bekerja dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah menghabiskan banyak energinya, tetapi kecepatan pemulihannya melampaui apa yang dapat dipahami oleh orang biasa. Lagi pula, bintang materialnya berbeda dari semua bintang lainnya, dan itu secara alami memberinya keunggulan dalam hal kecepatan penyerapan energi. Jangan mendekat, kata Xiang Shaoyun setelah menarik napas dalam-dalam. Dengan setiap tarikan napasnya, energi di sekitarnya mengalir melalui paru-parunya dan masuk ke dalam tubuhnya, dengan cepat menjadi bagian dari dirinya. Energinya terus-menerus terisi kembali, dan pada saat yang sama, ia juga melarutkan kristal suci di lautan kosmos astralnya. Dengan dua sumber energi, ia mampu pulih dengan cepat. Saat ini, ia mulai berjalan menuju Xiao. Xiao bisa merasakan kedatangan Xiang Shaoyun, tetapi dia sudah terlalu kelelahan. Karena serangan balasan yang dideritanya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Sepertinya aku telah dikalahkan, pikir Xiao dengan kesal. Zi Xinghe dan yang lainnya segera berdiri di hadapan Xiao. Mereka jelas tidak ingin melihat Xiao mati di tangan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, kau tidak bisa menyalahkan siapapun karena kau menyerahkan diri kepada kami, kata Zi Xinghe sambil mengencangkan cengkeramannya pada senjatanya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Xiang Shaoyun. Minggir, aku menyerah, kata Xiao lemah. Bos, apa yang Anda katakan, itu seri, seperti Anda, dia tidak bisa bertarung lagi, kata Zi Xinghe. Yang lain setuju, benar Tuan Muda Yao, Anda tidak kalah, itu hasil imbang. Xiao mewakili klan Zi dari persekutuan penjaga. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya menyerah semudah itu? Kekalahan tetaplah kekalahan, tak perlu menyembunyikannya, jika aku bahkan tak punya keberanian untuk mengakui kekalahanku. Bagaimana mungkin aku bisa berpikir untuk memasuki alam kelahiran kembali, kata Xiao sambil tersenyum cerah. Pada saat itu, ia seolah melihat jalan yang bisa membawanya langsung ke alam kelahiran kembali. Xiang Shaoyun berhenti maju. Karena lawannya telah menyerah, tidak ada alasan baginya untuk terus maju. Lagi pula, dia sudah bisa merasakan kehadiran alien-alien kuat yang mendekat. Benar-benar ada manusia yang saling bertarung di sini, ini hebat, semuanya. Bunuh mereka semua, teriak seorang alien dari tidak jauh. Sejumlah besar alien telah muncul. Ada lebih dari 300 alien, dan mereka bahkan membawa pasukan besar kerangka dan beberapa jiwa yang tersisa. Dengan demikian, manusia dihadapkan pada sejumlah besar musuh. Dengan banyaknya kemampuan unik yang dimiliki alien, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengendalikan kerangka dan jiwa yang tersisa. Para alien ini terlalu kuat, kita harus mundur, seru Zi Xinghe dengan cemas. Untuk sementara, kita akan menghindari mereka, setelah Tuan Muda Yao pulih, kita akan mencari mereka untuk membalas dendam, kata seorang yang mengaku sebagai dewa. Mereka kemudian buru-buru mundur, bahkan tidak berani melawan alien tersebut. Kami juga pergi, teriak hantu pemangsa dengan tegas. Pertempuran yang berulang-ulang telah sangat menguras kekuatan mereka. Karena mereka tidak dalam kondisi puncak, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi kelompok alien lain. Xiang Shaoyun ingin tinggal dan bertarung, tetapi setelah sedikit ragu, dia membiarkan Gu Yiki menggendongnya dan melarikan diri bersama yang lain. Apakah kalian bahkan bisa melarikan diri? Kalian semua akan tetap di sini, terroret alien yang perkasa. Para alien terpecah menjadi dua dan mengejar kedua kelompok tersebut, bertekad untuk menahan semua manusia di sini. Pergilah bersama penguasa, aku akan menjaga bagian belakang, putuskan hantu pemangsa dengan cepat. Aku akan tetap bersamamu, kata Liu Qingchen dengan teguh. Keduanya cukup kuat untuk berdiri sendiri, tetapi pasti akan sulit bagi mereka berdua saja untuk menghentikan begitu banyak alien. 4 orang suci malam, kalian juga tetap di sini, perintah Xiang Shaoyun. Keempat santo malam adalah para santo agung yang berada di puncak kejayaan mereka. Dengan bantuan mereka, keadaan akan jauh lebih baik. Setelah aku pulih, aku harus membersihkan tempat ini, sumpah Xiang Shaoyun dalam hati. Bab 1603. Pertemuan berulang. Hantu pemangsa, Liu Qingchen, dan 4 orang suci malam tetap tinggal untuk menyibukkan para alien sementara Xiang Shaoyun dan yang lainnya segera mundur.
Namun sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka dihadapkan dengan bahaya baru. Sekelompok alien lain telah muncul, memaksa mereka untuk bertarung. Yukaidi, Selir Iblis, Lu Xiaoxing, dan beberapa ahli sekte Ziling bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Xia Liuhui, Liang Zuangmin, dan yang lainnya juga tidak menahan diri. Hanya Guiki yang tidak ikut bertarung, ia berjaga di sisi Xiang Shaoyun. Selama Xiang Shaoyun bisa pulih, semuanya akan baik-baik saja. Saat semua orang bertarung, Xiang Shaoyun fokus pada pemulihan. Dengan kedalaman kehidupan, ia mampu pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Pada saat yang sama, energinya juga dengan cepat terisi kembali. Ia tidak ingin memperlihatkan jiwa dewanya terlalu cepat. Ini adalah kompetisi antara kultivator alam pertempuran surga. Jika ia menggunakan jiwa alam dewanya, kompetisi ini akan kehilangan semua maknanya baginya. Manusia, kalian terlalu lemah, jadilah makanan kami, kata alien itu sambil tertawa terbahak-bahak. Setiap alien adalah petarung yang tangguh. Dengan serangan-serangan dahsyat mereka menghantam dan melelahkan kelompok Xiang Shaoyun. Jika ini terus berlanjut, keadaan akan berakhir buruk bagi mereka. Apakah kalian bersenang-senang? Saatnya kalian semua mati, kata Xiang Shaoyun setelah pulih sebagian. Dengan raungan, alam neter kekaisaran muncul dan menyelimuti area tersebut. Baik alien maupun manusia ditarik ke alam neter kekaisaran. Di alam tersebut, Xiang Shaoyun adalah penguasa tertinggi atas segalanya. Para alien panik karena mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi. Bahkan beberapa orang dari pihak Xiang Shaoyun pun terkejut. Jangan linglung, ini wilayahku, aku akan membantu kalian semua, bunuh mereka semua, kata Xiang Shaoyun sambil rantai-rantai tak terhitung jumlahnya melesat ke arah alien dan mengikat mereka. Ah, apa ini, aku tidak bisa bergerak lagi. Tempat apa ini, mengapa aku begitu tertindas, siapa yang mempermainkanku? Jangan panik, fokuslah untuk membebaskan diri, ini adalah wilayah neter kekaisaran klan neter. Para alien menjadi kacau balau ketika teriakan-teriakan terdengar berulang kali. Bunuh mereka semua, teriak Yukaidi dengan tatapan tajam di wajahnya. Kemudian dia memimpin kelompok itu dan menyerang alien yang telah ditaklukkan. Dengan domain neter kekaisaran milik Xiang Shaoyun, yang lain jauh lebih mudah membunuh alien. Dengan begitu, mereka berhasil menghindari krisis. Setelah pertempuran, semua orang merasa sangat lemah dan akhirnya menyadari betapa berbahayanya medan perang kuno itu. Selain alien, mereka juga harus waspada terhadap manusia lain. Sedikit kelengahan akan merenggut nyawa mereka. Tuan Agung, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Yukaidi dengan ekspresi sedih setelah alam neter kekaisaran menghilang. Selir Iblis dan Lu Xiaoxing juga menghampirinya, khawatir lukanya akan semakin parah. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, aku akan segera pulih. Benar saja, sebagian besar lukanya telah sembuh. Kecepatan pemulihannya sungguh menakjubkan. Sayangnya, ia hanya berhasil memulihkan kurang dari 20% energinya. Lagi pula, kapasitas energinya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya, jadi ia membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya sepenuhnya. Kita masih terlalu lemah, jika penguasa tertinggi tidak ada di sini, kita semua pasti sudah terbunuh, kita perlu menjadi lebih kuat lagi, kata Selir Iblis dengan perasaan bersalah. Kita harus bekerja lebih keras lagi, kita tidak bisa menahan penguasa itu lagi, kata Lu Xiaoxing sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Xia Liuhui, Liang Zuangmin, dan Tang Longfei merasa malu mendengar kata-kata mereka. Mereka sebenarnya adalah beban dalam pertempuran sebelumnya. Jangan salahkan dirimu sendiri, para alien itu telah meninggalkan sejumlah harta karun yang cukup banyak, lihatlah sekeliling dan periksa apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang cocok untukmu. Ada juga banyak jiwa yang tersisa di sini, jika kamu dapat menemukan beberapa jiwa yang sadar diri atau bahkan memperoleh beberapa warisan, aku percaya kalian semua dapat berkembang dengan cepat. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun lagi dan mendesak semua orang untuk pergi. Mereka harus fokus mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sambil bergerak, ia terus-menerus melarutkan kristal suci di tubuhnya untuk mengisi kembali energinya. Sayangnya, kemalangan sepertinya tidak pernah datang sendirian. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok jiwa sisa. Jika bukan karena Guiki, mereka benar-benar akan berada dalam masalah. Dan tepat setelah berurusan dengan jiwa sisa itu, krisis baru muncul. Usaha saya akhirnya membuahkan hasil, sebuah suara yang dipenuhi kebencian terdengar. Ketika Xiang Shaoyun dan kelompoknya melihat ke arah mereka mendapati bahwa para pendatang baru itu adalah Lan Shenyong, yang sebelumnya pernah berselisih dengan Xiang Shaoyun dan kelompoknya. Kali ini, Lan Shenyong tidak membawa terlalu banyak orang bersamanya. Kelompok mereka berjumlah kurang dari 50 orang, dan mereka tampak cukup lesu. Jelas, mereka juga baru saja mengalami pertempuran sengit.
Namun, mereka masih terlihat dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kelompok Xiang Shaoyun. Mereka langsung siaga. Jika kelompok Lan Shenyong berani menyerang, mereka akan membalas tanpa ampun. Jadi, apakah kalian akan menyerang kami? Tanya Xiang Shaoyun dengan tenang. Haha, kami bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian jika kalian menyerahkan semua poin kontribusi kalian, kata Lan Shenyong sambil tertawa riang. Dia bisa merasakan bahwa Xiang Shaoyun sangat lemah saat ini. Terlebih lagi, kelompoknya juga jauh lebih kuat daripada kelompok Xiang Shaoyun. Dia yakin mereka bisa mengalahkan kelompok Xiang Shaoyun. Jika itu pilihanmu, kau tidak akan berumur panjang, kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Baiklah, tunjukkan padaku apa yang memberimu hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, kata Lan Shenyong. Dia melangkah maju dan melepaskan auranya. Ternyata dia telah tumbuh cukup besar. Tidak heran mengapa dia terdengar begitu percaya diri. Tepat ketika Xiang Shaoyun bersiap untuk berperang, seseorang berteriak, sekelompok jiwa sisa yang menakutkan sedang datang. Ratusan orang terlihat bergegas ke arah mereka dengan tidak teratur seperti pengungsi. Kepanikan di wajah mereka hampir menular. Xiang Shaoyun dapat merasakan beberapa jiwa alam dewa yang menakutkan mengejar kelompok manusia itu. Tak satu pun dari jiwa-jiwa itu lebih lemah dari yang dihadapi Liu Qingchen sebelumnya. Tidak heran jika kelompok manusia itu begitu ketakutan. Sialan, Xiang Shaoyun, anggap dirimu beruntung, pergi, kata Lan Shenyong sambil menatap tajam Xiang Shaoyun. Dia tidak berani menantang jiwa-jiwa sisa itu. Kecuali mereka memiliki senjata khusus untuk melawan jiwa-jiwa ini, tetap tinggal dan menghadapi mereka tidak akan ada gunanya. Overlord, ayo kita pergi juga, kata Yukaidi. Jiwa-jiwa di alam dewa benar-benar perkasa, seandainya aku berada di alam suci agung juga, aku pasti bisa menghadapi salah satu dari mereka, kata selir iblis dengan geram. Jika hanya ada satu, akan lebih baik untuk membunuhnya dan mendapatkan warisannya, kata Xia Liuhui sambil menghela napas. Jika hanya ada satu, manusia-manusia itu juga tidak akan melarikan diri dengan ketakutan seperti itu, kata Tang Longfei. Kelompok itu bersiap untuk melarikan diri ketika Xiang Shaoyun berkata, tidak, aku akan mengalahkan jiwa-jiwa ini untuk kalian, dengan hadiah dari mengalahkan mereka, kalian semua bisa menjadi lebih kuat. Bab 1604. Menangkap jiwa alam dewa. Selain jiwa manusia, di sini juga terdapat jiwa alien. Jiwa-jiwa ini terbentuk dari dendam mereka sebelum kematian, dan meskipun tidak sekuat saat mereka masih hidup, mereka masih jauh lebih kuat daripada dewa-dewa semu biasa. Beberapa di antaranya bahkan cukup kuat untuk melawan dewa sungguhan. Itulah mengapa sangat sedikit orang yang berani berkonfrontasi langsung dengan mereka. Tentu saja, jika seseorang dapat mengalahkan salah satu dari mereka, ia mungkin dapat memperoleh sebagian dari ingatan jiwa tersebut ketika masih hidup. Memperoleh warisan dengan cara itu merupakan prospek yang sangat menggiurkan bagi semua kultivator. Jiwa-jiwa ini sebagian besar ditakuti karena serangan unik mereka. Selain serangan materi, mereka juga dapat menyerang jiwa makhluk hidup dan mengambil alih tubuh mereka, menjalani cara kelahiran kembali yang unik. Tentu saja, makhluk yang diciptakan dengan cara seperti itu hanya akan dipenuhi dengan pikiran pembunuhan. Mereka tidak akan memiliki proses berpikir yang tepat dan lengkap. Dengan kekuatan kelompok Xiang Shaoyun, akan sulit bagi kelompok tersebut untuk menghadapi beberapa jiwa alam dewa sekaligus. Namun, Xiang Shaoyun yakin dia bisa mengalahkan jiwa-jiwa tersebut. Kepercayaan dirinya tidak hanya berasal dari Guiki, tetapi juga dari domain neter kekaisaran dan kutukan jiwa naga neter. Semua trik ini cukup baginya untuk menghadapi jiwa-jiwa tersebut. Pada titik ini, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Bahkan, dia belum menggunakan mutiara iblisnya sama sekali. Jika dia benar-benar ingin menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan bisa menghadapi Xiao yang masih segar lagi. Ia hanya membatasi kekuatannya untuk menciptakan rasa urgensi pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga berusaha mendorong rakyatnya, memaksa mereka menyadari betapa berbahayanya medan perang kuno itu dan mengeluarkan lebih banyak potensi mereka. Jiwa-jiwa itu memberi mereka gelombang energi yang kuat yang mengunci kelompok manusia tersebut. Membunuh. Dengan raungan, jiwa-jiwa itu meledak dengan aura jahat dan gelombang energi yang mendominasi yang mengelilingi kelompok Xiang Shaoyun. Gelombang energi tersebut menyebabkan ruang berputar dan melengkung, menunjukkan kemampuan destruktif yang dapat dengan mudah membunuh para sudodewa. Kalian hanyalah jiwa-jiwa sisa, apa gunanya melawan? Guiki, serang, seru Xiang Shaoyun sambil mencibir dan melepaskan Guiki ke arah jiwa-jiwa itu. Guiki sudah mencapai puncak level Sein Iblis Agung. Serangan jiwanya bahkan bisa menyulitkan para dewa semu, apalagi jiwa-jiwa sisa ini. Di bawah serangannya, jiwa-jiwa sisa itu mulai meratap karena merasa sangat terancam. Masuklah, kalian semua, kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan
melepaskan domain neter kekaisarannya dan menjebak semua jiwa di dalamnya. Domain neter kekaisaran tidak hanya mampu menekan kekuatan semua makhluk hidup, tetapi juga mampu menekan jiwa-jiwa yang rusak dan tidak sempurna ini. Jiwa-jiwa ini bahkan tidak memiliki kesadaran yang layak dan hanya dapat menyerang berdasarkan insting. Mereka tidak mampu menimbulkan ancaman apapun bagi Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, tetap saja bukan tugas mudah baginya untuk menundukkan mereka. Dia harus menggunakan kutukan jiwa naga neter untuk menekan mereka semua dengan benar. Dengan Xiang Shaoyun dan Gu Yiki bekerja sama, jiwa-jiwa itu berhasil ditundukkan sebelum mereka dapat menimbulkan banyak kerusakan. Tentu saja, dia tidak menjadikan mereka budaknya. Sebaliknya, dia hanya melemahkan mereka, sehingga mereka tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi yang lain. Jiwa-jiwa itu dilucuti sebagian besar kekuatannya, dan hanya inti dari keberadaan mereka yang dipertahankan. Sambil menekan jiwa-jiwa itu, Xiang Shaoyun memandang yang lain dan berkata, jiwa-jiwa ini mungkin memberi sebagian dari kalian manfaat instan, tetapi mereka juga dapat memengaruhi pikiran kalian. Tanpa kemauan yang kuat, kalian bahkan mungkin menderita akibat buruknya. Pikirkan baik-baik dan putuskan apakah kalian ingin menyerapnya. Tak satu pun dari mereka menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka tampak penuh harap. Mereka semua adalah individu-individu berbakat, terbukti dari kemampuan mereka memasuki alam pertempuran surga. Jika mereka bahkan tidak bisa mengendalikan jiwa, lupakan saja mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Alih-alih memberikan jiwa-jiwa itu kepada mereka, dia berkata, jumlah jiwa terbatas, dan aku tidak bisa memberikannya kepada kalian semua sekaligus. Aku akan menyimpan jiwa-jiwa ini untuk sementara dan memberikannya kepada mereka yang berprestasi baik di hari-hari mendatang. Bagaimana menurut kalian? Kami tidak keberatan, jawab semuanya. Bagaimanapun juga, Xiang Shaoyun adalah orang yang telah menangkap jiwa-jiwa itu. Mereka seharusnya bersyukur bahwa dia bahkan bersedia memberikan jiwa-jiwa itu. Bagus, istirahatlah, kita akan melanjutkan pencarian alien lainnya setelah ini, kata Xiang Shaoyun. Setelah berulang kali berhadapan dengan musuh, Xiang Shaoyun menjadi semakin waspada. Terlepas dari apakah itu guild penjaga atau ruang jalan abadi, mereka pasti memiliki kelompok yang kuat di medan perang. Dia bisa dengan mudah melarikan diri ketika sendirian, tetapi dengan begitu banyak rekan di sisinya, dia akan terbebani oleh mereka. Kelompok itu tidak lagi bertemu musuh atau alien, sehingga mereka bisa beristirahat sejenak. Pada saat ini, Devouring Ghost dan 4 orang suci malam kembali. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu menunda para alien untuk sementara waktu sebelum dengan cepat melarikan diri. Namun, mereka terpisah dari Liu Qingchen selama proses tersebut. Karena Liu Qingchen adalah yang terkuat di antara mereka, dia juga paling menarik perhatian para alien. Untuk menghindari masalah lebih lanjut bagi hantu pemakan dan yang lainnya, dia melarikan diri ke arah yang berbeda. Faktanya, Devouring Ghost dan 4 orang suci malam telah menderita luka parah. Lagi pula, alien itu bukanlah lawan yang mudah. Jika mereka sedikit lebih lemah, mungkin mereka akan gagal melarikan diri. Xiang Shaoyun mulai menyembuhkan mereka sambil berpikir dalam hati, para alien itu semua terjebak di sini, jadi mereka pasti punya tempat tinggal sendiri di suatu tempat di medan perang. Jika aku bisa memasuki wilayah mereka, aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Namun, ini akan menjadi usaha yang berbahaya. Bahkan mungkin ada alien dari alam dewa. Setelah beristirahat seharian, kelompok tersebut telah pulih secara signifikan. Xiang Shaoyun berkata, kalian semua tahu bahwa aku memiliki banyak musuh, termasuk persekutuan penjaga dan kamar jalan abadi. Mereka tidak akan mengampuniku, dan kalian semua akan menghadapi musuh-musuh ini jika kalian bepergian denganku. Oleh karena itu, aku perlu kalian berpikir dengan cermat dan memutuskan apakah kalian ingin terus bepergian denganku. Ia hanya memiliki beberapa anggota Sekte Ziling dan Legion Overlord di sisinya. Mungkin tidak masalah jika anggota Sekte Ziling mengikutinya, tetapi Legion Overlord bukanlah miliknya sepenuhnya. Ia mungkin adalah pemimpin Legion tersebut, tetapi sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir kali memimpin Legion itu. Semua orang menjawab tanpa ragu, kami bersedia mengikuti penguasa sampai mati. Xiang Shaoyun memandang mereka dengan ekspresi puas dan berkata, bagus, mulai sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk memburu alien. Bab 1605. Anggota Aliansi Surgawi. Xiang Shaoyun telah memutuskan untuk membawa orang-orang ini bersamanya saat ia menjelajahi medan perang kuno. Hal itu memberikan beban berat di pundaknya, tetapi ia tidak menyesali pilihannya. Ia terharu karena mereka masih bersedia mengikutinya meskipun menghadapi bahaya yang mungkin terjadi. Dan dengan demikian, kelompok itu berangkat lagi. Xiang Shaoyun sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Liu Qingchen. Ia tahu betul betapa kuatnya Liu Qingchen. Selama perjalanan mereka, kelompok yang dipimpin oleh Xiang Shaoyun menghadapi bahaya demi bahaya.
Bahaya-bahaya ini tidak mampu menimbulkan ancaman besar bagi mereka karena alien yang mereka temui tidak terlalu kuat. Demikian pula, jiwa-jiwa yang tersisa dan prajurit kerangka juga tidak mampu mengancam mereka. Seringkali, Xiang Shaoyun bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia menyuruh anggota Overlord Legion dan Akademi Rusa Suci untuk bertarung, menggunakan pertempuran tersebut untuk menempa dan melatih mereka. Setelah setiap pertempuran, Xiang Shaoyun akan menyembuhkan mereka, memungkinkan mereka untuk pulih dengan cepat dari luka-luka mereka. Dengan cara tersebut, Tang Longfei, Xia Liuhui, Liang Zuangmin, dan yang lainnya berkembang dengan pesat. Selain itu, mereka juga mengumpulkan beberapa senjata yang rusak. Senjata-senjata ini tidak dapat digunakan lagi, tetapi materialnya dapat ditempa ulang menjadi senjata baru. Dengan demikian, senjata-senjata ini tidak sepenuhnya tidak berharga. Mereka bahkan pernah menemukan dua senjata Sudo Dewa. Kedua senjata ini diberikan kepada dua dari mereka oleh Xiang Shaoyun. Adapun jiwa-jiwa sisa yang ditangkap, dia juga telah memberikannya kepada orang lain. Tentu saja, orang-orang seperti Tang Longfei, Xia Liuhui, dan Liang Zuangmin masing-masing menerima sesuatu atas kerja keras mereka. Saat Tang Longfei, Xia Liuhui, dan Liang Zuangmin menyerap jiwa-jiwa, Xiang Shaoyun menyuruh yang lain berhenti untuk beristirahat dan mengatur ulang strategi. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengawasi ketiga orang itu selama mereka bermeditasi. Xiang Shaoyun bertugas mengamati sekeliling mereka. Tidak ada apapun di sekitar mereka yang bisa luput dari inderanya. Duduk bersila di atas sebuah batu besar, ia membiarkan angin dingin menerpa tubuhnya. Seolah-olah ia telah menyatu dengan dunia saat energi astralnya beredar tanpa henti, mengalir melalui seluruh tubuhnya sebelum kembali ke bintang tunggalnya. Di dalam bintang itu, energi 9 warna tampak perlahan-lahan berubah menjadi bentuk cair. Transformasi semacam itu melambangkan munculnya energi alam dewa. Sebagai seorang mahasuci tingkat puncak dengan jiwa alam dewa, Xiang Shaoyun memiliki semua persyaratan untuk memasuki alam kelahiran kembali. Dia hanya kekurangan kesempatan yang tepat. Saat energi di dalam dirinya mulai mencair, dia memanfaatkan kesempatan itu dan meremas energi awal mulanya, mencoba mengubah semuanya menjadi cairan, mentransformasikannya menjadi energi alam dewa yang sejati. Di ruang dalam kepalanya, jiwa dewanya memancarkan cahaya ilahi yang hikmat dan bermartabat, membentuk semacam resonansi dengan lautan kosmos astralnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan 9 warna, memberinya penampilan mempesona layaknya anak surgawi. Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan, energi cair 9 warna terbentuk di lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Energi itu melayang di udara, bersinar terang saat bersirkulasi melalui tubuhnya, memberikan nutrisi baru bagi tubuhnya. Tubuhnya semakin disempurnakan oleh energi cair tersebut. Setelah terbentuknya untaian energi alam dewa pertamanya, untaian kedua pun perlahan mulai terbentuk. Energi di sekitarnya berkumpul di tubuhnya dengan dahsyat, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang merasakan kegaduhan di udara dan segera bergegas mendekat. Kelompok itu cukup kuat, berjumlah sekitar 500 anggota. Beberapa menunggangi binatang buas iblis sementara beberapa lainnya berjalan di udara, membentuk momentum yang dahsyat. Dari lambang di dada mereka, jelas terlihat bahwa mereka adalah anggota aliansi surgawi. Aliansi surgawi telah mengirim sepertiga dari anak-anak surgawi mereka ke medan perang kuno. Namun, sangat sedikit dari mereka yang akan bergabung. Lagi pula, masing-masing dari mereka adalah kultivator yang sombong dan angkuh yang bercita-cita menjadi anak surgawi pertama, berharap menjadi pewaris aliansi. Dengan demikian, persaingan di antara anak-anak surgawi sangat ketat. Tidak semua dari mereka akan hidup berdampingan secara damai. Kelompok anggota aliansi surgawi ini dipimpin oleh seorang pemuda yang mengenakan pakaian dari Rami. Penampilannya biasa saja dan tidak akan menonjol di tengah keramaian. Namun, sebenarnya dia adalah anak surgawi peringkat ke-36. Namanya Lian, nama yang sangat biasa. Namun, kekuatan bertarungnya luar biasa. Dia adalah Sudo Dewa tingkat 5, dan usianya bahkan belum mencapai 100 tahun. Dia bahkan lebih berbakat daripada seseorang seperti Liu Qingchen. Di sisinya terdapat 2 Sudo Dewa tingkat 7, keduanya juga anak-anak surgawi. Salah satunya adalah Zhuang Yifan, dan yang lainnya adalah Lu Shenchuan. Mereka masing-masing berada di peringkat ke-49 dan ke-77 di antara anak-anak surgawi. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi peringkat mereka di bawah Lian. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Lian tidak dapat dinilai dari tingkat kultivasinya. Saat mereka mendekati kelompok Xiang Shaoyun, suara hantu pemangsa terdengar lantang, "Berhenti, ini adalah perkemahan kami, semua penyusup akan dibunuh." "Sungguh arogan, beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami dari aliansi surgawi," tanya seseorang dengan nada mengejek. "Aku tidak peduli siapa kau, tapi kau tidak akan diizinkan lewat,"
kata hantu pemakan dengan acuh tak acuh sambil muncul di hadapan mereka dengan sekejap. Dia tahu bahwa Xiang Shaoyun sedang berada di tengah-tengah terobosan dan tidak ada gangguan yang diperbolehkan. Karena itu, dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mendekati perkemahan, termasuk aliansi surgawi. Sudah lama sekali tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada kami, kata Zhuang Yifan. Berlututlah dan minta maaf, dan mungkin kau masih punya sedikit kesempatan untuk tetap hidup, jika tidak, kau dan semua orang di belakangmu akan menderita. Menurutnya, hanya ruang jalan abadi, persekutuan penjaga, dan istana Guangling yang mampu menandingi mereka. Yang lainnya tidak layak. Hantu pemangsa berhenti berbicara. Sebaliknya, dia bersiap untuk bertempur dan melepaskan auranya saat sepasang cakar hantu yin yang muncul di tangannya. Pada saat ini, Yukaidi, selir iblis, dan 4 orang suci malam bergegas mendekat. Apa yang kalian inginkan? Tanya Yukaidi ketika melihat kelompok kuat di hadapannya. Mereka dari aliansi surgawi, apakah mereka di sini untuk sang penguasa? Tanya selir iblis dengan takjub. Ketika Yukaidi dan selir iblis muncul, mata para anggota aliansi surgawi hampir melotot. Kecantikan seperti mereka tentu akan menarik banyak perhatian dimanapun mereka berada. Lu Senchuan menatap keduanya dengan saksama dan bertanya, apakah kalian Yukaidi dan selir iblis? Pasti begitu, mereka adalah wanita Xiang Shaoyun, kata Zhuang Yifan. Sang penguasa sedang dalam masa kultivasi, jika memungkinkan, silakan pergi, jika ini menimbulkan konflik yang tidak perlu, itu tidak akan ada gunanya, kata Yukaidi dengan sopan. Dia tahu betapa kuatnya aliansi surgawi. Dengan banyaknya orang yang dimiliki kelompok Lian, akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana bagi kelompok Xiang Shaoyun untuk berkonflik dengan mereka saat ini. Sayangnya, kenyataan seringkali berlawanan dengan apa yang diinginkan. Jika kalian berdua bergabung dengan aliansi surgawi, kami akan pergi, bagaimana menurutmu? Tanya Lu Senchuan sambil tersenyum. Bab 1606. Hantu pemakan yang bertahan. Selama bertahun-tahun, Yukaidi dan selir iblis telah tumbuh dewasa perlahan. Sebagai jenius terbaik dari akademi kuno, mereka telah lama menarik perhatian organisasi papan atas seperti aliansi surgawi. Saat kesempatan muncul, organisasi tersebut pasti akan mencoba merekrut keduanya ke dalam barisan mereka. Kecantikan mereka membuat prospek keanggotaan mereka semakin menarik. Kami tidak akan bergabung, pergi, jawab selir iblis. Selir iblis, sekte iblis kegelapanmu mungkin kuat, tetapi masih terlalu lemah dibandingkan dengan aliansi surgawi. Jika kau bergabung dengan kami, sekte iblis kegelapan akan meningkat setidaknya 1 tingkat, kata Lu Senchuan. Benar sekali, Yukaidi, seorang pangeran dari klan Yumu juga telah bergabung dengan kami. Jika kau juga bergabung, klan Yu akan semakin kuat di masa depan, kata Zhuang Yifan. Klan Yu tidak ada hubungannya denganku, jawab Yukaidi dengan acuh tak acuh. Sekte iblis kegelapan dekat dengan persekutuan penjaga, kami tidak akan bergabung dengan aliansi surgawi, kata selir iblis dengan tegas. Sepertinya mereka meremehkan aliansi surgawi kita, kata Lian, yang sebelumnya terdiam. Mungkin mereka akan berubah pikiran setelah kita membunuh Xiang Shaoyun, kata Zhuang Yifan dingin. Ide bagus, lagi pula, dia memang orang yang cukup menyebalkan, kata Lu Senchuan. Sampah sepertimu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang penguasa, tanpa aliansi surgawi sebagai pendukungmu, kau pasti sudah mati sejak lama, kata hantu pemangsa dengan marah ketika mendengar perkataan mereka. Sungguh kurang ajar, tampar mulutnya, perintah Zhuang Yifan sambil mengerutkan kening. Atas perintahnya, seseorang menyerbu keluar dan melayangkan telapak tangan raksasa ke arah Devouring Ghost. Penyerang itu adalah seorang Great Saint tingkat puncak. Telapak tangan itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung menjadi debu. Seorang Great Saint biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan itu. Namun, Devouring Ghost bukanlah Great Saint biasa. Dia adalah seorang Great Saint tingkat puncak yang hanya kekurangan kesempatan untuk mengambil langkah terakhir menuju alam dewa semu. Tepat sebelum tamparan itu mengenai sasaran, tangan Devouring Ghost melesat seperti kilat. Dia meraih telapak tangan yang datang, menyeringai dingin, dan berkata, kau mencoba melawanku dengan kekuatan sekecil ini, kau jauh dari tandinganku. Dia mengerahkan sedikit kekuatan pada cengkeramannya dan mematahkan telapak tangan Sang Mahasuci. Pada saat yang sama, kakinya melesat dan membuat Sang Mahasuci tingkat puncak terlempar jauh. Sang Mahasuci tingkat puncak seharusnya merupakan petarung tangguh di antara semua orang dengan tingkat kultivasi yang sama, tetapi dia seperti anak kecil yang tak berdaya di hadapan hantu pemangsa. Semua anggota aliansi surgawi tercengang melihat apa yang terjadi. Hantu pemangsa adalah seseorang yang pernah menemani Xiang Shaoyun di kehidupan sebelumnya dalam kampanyenya untuk menaklukkan dunia. Dia adalah seseorang yang telah membunuh dewa-dewa semu sebagai seorang mahasuci. Karena itu, dia tidak takut pada siapapun di alam kultivasi yang sama.
Sepertinya kau cukup cakap, pantas saja kau begitu sombong, sayangnya bagimu, kami memiliki lebih banyak orang di pihak kami, apa yang bisa kau lakukan sendirian, kata Zhuang Yifan sambil mengerutkan kening. Berapapun jumlah orang yang kau miliki, siapapun yang melangkah bahkan setengah langkah pun ke arah tempat ini akan dibunuh, kata hantu pemangsa sambil menjilat bibirnya dengan muram. Sungguh orang yang arogan, Huang Feng, beri dia pelajaran, kita tidak bisa membiarkan dia meremehkan aliansi surgawi kita, kata Zhuang Yifan. Namun sebelum Huang Feng dapat melakukan apapun, Sein Agung pertama terbang kembali dan berkata, Tuan Muda Zhuang, izinkan saya untuk memulihkan kehormatan saya melawan lawan ini. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan senjata Sudo Dewa. Konsentrasi energi yang besar berkumpul pada senjatanya sebelum dilepaskan sebagai serangan dahsyat ke arah Devouring Ghost. Itu adalah serangan yang bahkan Dewa Semu biasa pun akan kesulitan menahannya, dan itu adalah demonstrasi kekuatan sejati Sang Maha Suci. Hantu pemangsa menyipitkan matanya. Kekuatan Yin Dan yang melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mengirimkan salah satu cakar hantu Yin yang miliknya menyapu ke arah serangan yang datang. Aliran energi yang mengerikan tampak mengalir di permukaan cakar. Bila-bila berwarna hitam dan putih bergantian merobek serangan yang datang seperti kertas sebelum menghantam dada lawannya. Seketika, darah menyembur keluar dari luka cakaran. Dengan ratapan, Sang Maha Suci di puncak itu terlempar lagi. Huang Feng, bergeraklah, kata Zhuang Yifan tanpa melirik sedikit pun ke arah Sang Maha Suci. Pria bernama Huang Feng itu berwajah jelek dan berperut buncit. Dengan sepasang duri emas di tangannya, dia menyerbu ke arah hantu pemangsa dengan senyum ganas di wajahnya. Bersenandung. Suara mendengung yang menyerupai dengungan lebah terdengar saat Huang Feng berubah menjadi sosok emas yang menusuk ke arah mata hantu pemangsa. Duri tawon emas. Duri-duri emas itu tampaknya mampu menembus segalanya. Duri-duri itu juga sangat beracun, mampu membunuh bahkan para dewa semu. Harus diakui bahwa Huang Feng jauh lebih kuat daripada Sein Agung puncak sebelumnya, yang terlihat jelas dari kecepatannya dan energi yang terpancar dari tubuhnya. Hantu pemangsa membungkuk ke belakang dan menendang selangkangan Huang Feng. Huang Feng melompat dan menusuk dengan ganas menggunakan duri emasnya, melepaskan hujan duri emas yang mengelilingi hantu pemangsa dan membuat menghindar menjadi mustahil. Itu adalah serangan yang bahkan seorang Sudo Dewa pun tidak bisa tahan. Dia terlalu cepat. Hantu pemangsa mencakar berulang kali dengan cakar hantu Yin yang miliknya, mengirimkan cakar yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan duri-duri emas. Suara-suara tajam bergema berulang kali saat gelombang energi yang kacau menyebar. Duri-duri itu meninggalkan banyak lubang di pakaian Devouring Ghost, tetapi untungnya, tidak ada satupun duri yang dapat melukai kulitnya. Jika tidak, dia akan keracunan dan mengalami penurunan kekuatan. Huang Feng sama sekali tidak menikmati momen itu. Cakar hantu pemakan sangat tajam, dan meninggalkan bekas cakaran yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Pertempuran sengit meletus di antara keduanya. Sekumpulan tawon, surga dan neraka. Tak satu pun dari mereka ingin pertarungan berlarut-larut, jadi mereka segera mengeluarkan kartu truf mereka, bertujuan untuk membunuh lawan dengan cepat. Banyak sekali tawon muncul seolah-olah seseorang telah memprovokasi kawanan tawon iblis. Sengatan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, melepaskan serangan yang mustahil untuk dihindari. Di sisi lain medan pertempuran, pemandangan surga dan neraka muncul saat kekuatan Yin Dan yang berputar dan membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada. Kedua serangan itu bertabrakan dan menciptakan banyak gelombang kejut. Orang-orang di sekitarnya berhamburan panik, dan hanya sedikit yang tetap tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Kekalahan Huang Feng sudah di depan mata, kata Lian sambil matanya berbinar tajam. Benar saja, Huang Feng terlihat jatuh dari langit setelah dicakar oleh hantu pemakan tepat setelah Lian mengucapkan kata-katanya. Hantu pemakan mungkin telah mengalahkan Huang Feng, tetapi lubang berdarah juga tertinggal di tubuhnya. Racun menyebar ke seluruh tubuhnya, dan keadaan akan menjadi buruk baginya jika dia tidak segera mengatasi racun tersebut. Dia diracuni, habisi dia, perintah Zhuang Yifan sambil menatap orang lain. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati dengan mengerikan, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Bab 1607. Tetaplah di sini, kalian semua. Suara itu tak lain adalah suara Xiang Shaoyun. Ia hanya berencana untuk duduk tenang sambil mengawasi ketiga orang yang sedang bermeditasi. Namun, ia berhasil mencairkan energinya untuk membentuk energi alam dewa sejati. Semuanya berjalan lancar, dan ia mampu melangkah maju tanpa kesulitan. Fondasi kuat yang dimilikinya memainkan peran besar dalam terobosan mulusnya. Orang lain pasti akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar dalam mengambil langkah itu. Tepat setelah ia membentuk untaian energi alam dewa ketiganya, ia dikejutkan oleh pertarungan hantu pemangsa dan Huang Feng.
Ia tidak dapat melanjutkan dan hanya bisa tetap menjadi Sudo Dewa tahap ketiga untuk saat ini. Siapapun akan marah setelah diganggu selama terobosan, terutama terobosan yang mengarah pada keabadian. Kemarahan memenuhi hati Xiang Shaoyun, dan ketika dia melihat hantu pemakan terluka dan diracuni, dia menjadi semakin marah. Tentu saja, dia langsung menarik perhatian seluruh aliansi surgawi begitu dia muncul. Lapisan energi alam dewa berputar di sekelilingnya, menyebabkan tubuh dewanya bersinar terang, memberinya penampilan yang gagah dan agung. Itu adalah temperamen yang unik baginya, dan para wanita di kelompok aliansi surgawi melebarkan mata mereka karena kagum. Lian, Zhuang Yifan, dan Lu Shenchuan menunjukkan ekspresi jijik. Tidak ada yang akan senang ketika musuh mencuri semua perhatian mereka. Xiang Shaoyun, jangan berpikir kau bisa meremehkan aliansi surgawi hanya karena kau sedikit mampu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati semudah menghancurkan serangga, bentak Lu Shenzhu sambil menunjuk Xiang Shaoyun dengan jarinya. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelum meraih kejayaan sebagai anak surgawi. Dia tidak jauh dari alam kelahiran kembali, dan dia tidak takut pada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengabaikan Lu Shenzhu dan menatap hantu pemakan sambil bertanya, "Apa kabar?" "Racun kecil ini tidak bisa membunuhku," kata hantu pemangsa dengan tegas meskipun wajahnya tampak kesakitan. "Berhentilah berpura-pura baik-baik saja," kata Xiang Shaoyun sambil menyerahkan setetes cairan petir kekacauan purba kepada hantu pemangsa. Cairan petir kekacauan purba adalah cairan tingkat dewa teratas. Cairan ini mengandung kekuatan yang ekstrim dan merupakan musuh semua racun. Hantu pemangsa tidak berlama-lama dan langsung menelan cairan itu. Barulah kemudian Xiang Shaoyun menatap kelompok dari aliansi surgawi. "Sekarang, saatnya kita menyelesaikan urusan kita." "Haha, dengan apa, kamu?" tanya Lu Shenchuan sambil tertawa terbahak-bahak. "Ya, apa masalahnya?" kata Xiang Shaoyun dingin sambil melepaskan domain neter kekaisaran dan menyelimuti seluruh anggota aliansi surgawi di dalamnya. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Xiang Shaoyun akan benar-benar menyerang seluruh kelompok sekaligus. Lian mengangkat alisnya, dan wajahnya berubah muram. Dia berteriak, "Sebuah kemampuan dari klan neter kekaisaran, mundur, semuanya." Peringatannya datang terlambat. Bahkan, dia sendiri pun tidak berhasil melarikan diri dari alam neter kekaisaran tepat waktu. Lagi pula, alam neter kekaisaran dapat diciptakan oleh Xiang Shaoyun. Ia dapat meliputi area yang luas dalam sekejap mata. Hanya jika seseorang benar-benar siap, barulah seseorang memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari alam neter kekaisaran saat dilepaskan. Di masa lalu, Xiang Shaoyun tidak akan pernah mudah menggunakan domain neter kekaisarannya. Namun, ia marah melihat luka yang diderita hantu pemakan dan memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Jika tidak, mereka semua akan berpikir bahwa ia bisa dengan mudah ditindas. Semua orang dari aliansi surgawi panik. "Mengapa saya begitu tertindas? Kekuatan apa ini? Aku bahkan tidak bisa bergerak, pergi sana." Domain neter kekaisaran klan neter, konon, domain ini dapat menekan kekuatan tempur seseorang. Sepertinya rumor itu benar, kita perlu bekerja sama untuk membebaskan diri dari domain ini. Apakah dia mencoba menghadapi kita semua sendirian? Dia sedang mencari kematian. Para anggota aliansi surgawi mulai berteriak satu demi satu saat mereka mencoba melepaskan diri dari penindasan domain neter kekaisaran. "Percuma saja, tetaplah di sini, kalian semua," kata Xiang Shaoyun dingin sambil rantai-rantai tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan mengikat para anggota aliansi surgawi. Seberapapun mereka berjuang, mereka tidak bisa menghentikan rantai-rantai itu. Energi baja langit cerah. Dengan raungan, tubuh Lian berkilat cahaya hijau saat kekuatan tak terbatas mengalir melalui tubuhnya dan menghancurkan rantai di sekelilingnya. Dia mendapatkan kembali sebagian besar kekuatannya, memungkinkannya untuk melepaskan diri dari rantai tersebut. Baik Zhuang Yifan maupun Lu Shenchuan juga menunjukkan kartu truf mereka sebelum mereka hampir tidak mampu melawan kekuatan tersebut. Namun, meloloskan diri dari kekuatan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seorang dewa semu yang ahli dalam petir berteriak, "Lalu apa jika kau memiliki wilayah neter kekaisaran, aku akan menghancurkan seluruh wilayah itu." Dewa semu itu mengumpulkan sejumlah besar energi petir dan membentuk bola petir raksasa. Ia bertujuan untuk menghancurkan wilayah kekuasaan dan jiwa Xiang Shaoyun dengan bola petir tersebut. Sayangnya, sebelum dia sepenuhnya melepaskan energinya, serangan tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya. Serangan-serangan itu terbentuk dari kekuatan jiwa, dan membentuk kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam dewa semu itu. Dewa semu itu teralihkan perhatiannya, sehingga rantai-rantai itu melilit tubuhnya. Dengan rantai-rantai yang melilitnya, tampaknya tidak ada jalan keluar baginya. Sebagai seseorang yang menguasai 9 kekuatan, Xiang Shaoyun memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap kekuatan yang sangat kuat, seperti petir.
Dengan demikian, lawannya tidak akan mudah melukainya dengan petir. Xiang Shaoyun, sebaiknya kau lepaskan kami, atau aku akan menghancurkan wilayah neter kekaisaranmu, ancam Lian sambil sebuah pedang hijau muncul di tangannya. Pedang tingkat dewa itu memancarkan aura yang kuat. Jelas sekali itu bukan sekadar pedang tingkat dewa biasa. Itu adalah pedang ilahi langit jernih, pedang tingkat dewa menengah. Dengan kekuatan Lian, dia bisa membunuh dewa biasa hanya dengan pedang ini. Apakah kau bahkan pantas untuk bernegosiasi denganku? Tanya Xiang Shaoyun dingin. Kita lihat saja nanti, kata Lian dengan tatapan tajam sambil mengayunkan pedangnya ke arah perbatasan wilayah neter kekaisaran. Pedang itu terayun keluar dan melepaskan sinar hijau yang dahsyat. Kekuatan serangan itu jelas tidak bisa diremehkan. Zhuang Yifan dan Lu Shenchuan juga bergerak. Mereka mengeluarkan senjata tingkat dewa mereka dan bekerja sama dengan Lian untuk menghancurkan wilayah tersebut. Sepertinya kalian tidak akan mengenal rasa takut sampai kalian diberi pelajaran, kata Xiang Shaoyun sambil sebuah fondasi jiwa teratai 9 warna muncul dan menghantam mereka. 3 untaian energi tebal menyembur keluar dari bunga lotus dan menghantam ketiga senjata tingkat dewa tersebut. Mendering. Landasan jiwa teratai 9 warna ditempa dengan batu ilahi purba sebagai dasarnya. Ia juga dicap dengan kekuatan 3 kehidupan Xiang Shaoyun, membuatnya semakin kuat. Lebih jauh lagi, wilayah kekuasaannya pada dasarnya adalah wilayah asalnya, memungkinkannya untuk menghantamkan ketiga senjata itu ke tanah. Bab 1608. Waktuku sangat berharga. Teratai 9 warna bukanlah senjata tingkat dewa, tetapi jelas tidak lebih lemah dari senjata tingkat dewa. Ketiga senjata itu ditembak jatuh dari langit sebelum sempat menimbulkan kerusakan pada domain neter kekaisaran. Lian, Zhuang Yifan, dan Lu Shenchuan akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan di wajah mereka. Mereka adalah anak-anak surgawi dari aliansi surgawi dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tetapi di alam neter kekaisaran, mereka terus-menerus ditekan, sehingga mustahil bagi mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Penindasan inilah alasan utama mengapa domain neter kekaisaran begitu sulit dihadapi. Ketiganya bukanlah tipe yang akan duduk diam dan menyerah. Sebagai anak-anak surgawi, mereka secara alami memiliki kartu truf yang tangguh. Langit cerah di atas. Warna hijau menyilaukan menyembur dari tubuh Lian saat proyeksi langit cerah muncul di atasnya. Proyeksi tersebut, dikombinasikan dengan pedang ilahi langit cerah, melepaskan gelombang demi gelombang serangan setingkat kultivator alam kelahiran kembali tingkat 2. Dia menunjukkan kekuatan yang cukup untuk melawan Xiao. Bahkan, serangan ini sudah sedikit lebih kuat dari kemampuan Xiao. Tidak heran dia berada di peringkat yang sangat tinggi di antara anak-anak surgawi. Zhuang Yifan dan Lu Shenchuan juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Keduanya memiliki teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Dengan teknik rahasia dan senjata tingkat dewa mereka, mereka melepaskan kekuatan yang melampaui batas kemampuan mereka. Para anggota aliansi surgawi lainnya tentu saja tidak akan tinggal diam saat ketiganya bertarung. Mereka semua meledak dengan kekuatan, melepaskan gumpalan demi gumpalan energi alam suci yang bergabung bersama untuk mematahkan semua rantai di wilayah tersebut. Tidak diragukan lagi, akan sangat berat bagi Xiang Shaoyun untuk menekan mereka semua sendirian, tetapi itu tidak berarti dia akan melepaskan mereka hanya karena sulit. Tekan. Dengan raungan, teratai 9 warna itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang menyatu dengan kekuatan jiwa di wilayah tersebut. Seluruh wilayah neter kekaisaran kemudian mengalami perubahan yang mencengangkan, dan penindasan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang merasa diri mereka menjadi jauh lebih lemah, dan rantai semakin mengencang di sekitar tubuh mereka. Beberapa tubuh Sein bahkan mulai hancur karena rantai tersebut. Domain neter kekaisaran adalah kemampuan yang sangat baik untuk pertempuran kelompok, dan seseorang hanya dapat membebaskan diri dari penindasannya jika ia jauh lebih kuat daripada Xiang Shaoyun. Selain ketiga anak surgawi tersebut, ada juga 7 sudodewa tingkat puncak di domain tersebut. Mereka semua mampu melindungi diri mereka sendiri meskipun berada di bawah penindasan besar-besaran domain tersebut. Teratai 9 warna menggantung tinggi di atas mereka saat gelombang demi gelombang energi menghantam dan menekan semua orang di wilayah tersebut. Pada titik ini, Xiang Shaoyun dapat membunuh sejumlah besar dari mereka hanya dengan sebuah pikiran. Xiang Shaoyun, apakah kau benar-benar akan mendorongnya lebih jauh? Tanya Lian sambil diliputi rasa khawatir. Kalianlah yang keterlaluan, kata Xiang Shaoyun tanpa ampun. Sebutkan syaratmu, apa yang kau butuhkan agar kami dibebaskan, kata Zhuang Yifan. Lepaskan kami, dan kami akan membiarkan ini berlalu, jika tidak, aliansi surgawi tidak akan mengampuni kalian, ancam Lu Shenchuan. Mereka akhirnya merasa cemas. Mereka semua takut Xiang Shaoyun akan membunuh mereka semua dalam keadaan marah. Sekalipun mereka berhasil selamat, menderita kerugian sebesar itu hanya akan berujung pada hukuman dari aliansi surgawi.
Serahkan setengah dari poin kontribusimu, dan aku akan membiarkanmu pergi, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Dia tidak bermaksud untuk sepenuhnya menjadikan aliansi surgawi sebagai musuh, tetapi dia tetap perlu menyeimbangkan keadaan dengan mereka. Oleh karena itu, mengambil setengah dari poin kontribusi mereka akan menjadi cara yang baik untuk meredakan amarah di hatinya. Xiang Shaoyun, itu terlalu berlebihan, kata Lian sambil mengerutkan kening. Benarkah begitu? Tanya Xiang Shaoyun sambil menyalurkan lebih banyak kekuatan ke rantainya. Ratapan mulai terdengar saat lebih dari 10 orang mendapati tubuh suci mereka hancur berantakan. Kematian tampak semakin mendekat. Xiang Shaoyun, hentikan, kita bisa membicarakan ini, teriak Lian dengan muram. Kurangi setengah poinmu, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Baiklah, setengah dari poin kita, Lian buru-buru setuju. Silakan lanjutkan, waktu saya sangat berharga, kata Xiang Shaoyun. Lian adalah orang pertama yang mengeluarkan slip kontribusinya dan mentransfer setengah poinnya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat kemarahan di matanya saat dia melakukan itu. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun telah benar-benar menyinggung perasaannya. Zhuang Yifan, Lu Shenchuan, dan yang lainnya pun tidak berani ragu. Mereka semua tahu bahwa mereka harus memprioritaskan keluar dari alam neter kekaisaran sebelum memikirkan hal lain. Poin kontribusi Xiang Shaoyun meningkat pesat setelah mengumpulkan setengah dari poin yang dikumpulkan oleh lebih dari 500 orang. Dia sangat gembira hingga tak henti-hentinya tersenyum. Xiang Shaoyun, bisakah kau menyingkirkan domain neter kekaisaran sekarang? Tanya Zhuang Yifan dengan mata menyipit. Tentu saja, kata Xiang Shaoyun dengan santai sambil menarik kembali wilayah kekuasaannya. Seluruh anggota aliansi surgawi menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka semua menatap Xiang Shaoyun dengan marah. Mereka belum pernah berada dalam posisi yang begitu tidak menguntungkan sebelumnya. Xiang Shaoyun, aku akan membunuh. Lu Shenchuan adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran, tetapi sebelum dia bisa meluapkan amarahnya, Lian menahannya dan berkata, tenanglah, kita harus pergi dulu. Adikku, jangan bilang kau akan menelan ini begitu saja, kata Lu Shenchuan sambil menoleh. Jika kalian yakin bisa menghadapi alam neter kekaisaran miliknya, silakan tinggal, kata Lian datar. Kemudian dia berkata kepada yang lain, pergi. Dia mungkin bisa tetap tenang, tetapi amarah membuncah di dalam hatinya. Aku tak akan jadi laki-laki sejati jika tak membalas budinya, gumamnya dalam hati. Para anggota aliansi surgawi pergi dengan murung tanpa melakukan apapun lagi. Namun, jelas bagi semua orang bahwa dendam telah tumbuh di antara kedua pihak. Tuan Agung, bukankah kita akan menyinggung aliansi surgawi dengan melakukan ini? Tanya selir iblis dengan cemas. Lalu kenapa, jika kita bukan teman, kita akan menjadi musuh, merekalah yang akan membuat pilihan itu, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Dengan peningkatan kekuatannya baru-baru ini dan banyaknya kartu truf yang dimilikinya, dia tidak akan takut pada siapapun dari aliansi surgawi kecuali para dewa mereka. Aliansi surgawi, kamar jalan abadi, dan persekutuan penjaga semuanya adalah tiran di wilayah ini. Dari keempat kekuatan super, Istana Guangling adalah satu-satunya organisasi yang belum kau sakiti, kata Yu Kei sambil tersenyum getir. Dia tahu Xiang Shaoyun adalah seseorang yang lebih memilih mati daripada menyerah, tetapi sungguh mengkhawatirkan bahwa dia telah menyinggung begitu banyak musuh kuat sekaligus. Jangan terlalu khawatir, tidak seburuk itu, kata Xiang Shaoyun sambil mengacak-acak rambut Yu Kei. Tak lama kemudian, ketiga orang yang sedang berlatih itu terbangun dari meditasi mereka satu persatu. Masing-masing dari mereka telah memperoleh manfaat dan berkembang pesat dari sesi latihan mereka. Xiang Shaoyun memerintahkan kelompok itu untuk melanjutkan perjalanan. Baru 2 bulan berlalu, dan banyak bahaya masih menanti mereka. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka menghadapi semakin banyak bahaya. Alien yang mereka temui juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kelengahan sesaat bisa berakibat pada eliminasi seluruh kelompok. Suatu hari, Xiang Shaoyun bertemu dengan mantan lawannya, Song Tiandao. Bab 1609. Sebuah pedang dan sebuah pedang. Song Tiandao adalah seseorang dengan bakat bawaan dalam menggunakan pedang. Ia pernah bertarung seimbang dengan Xiang Shaoyun di alam iblis, membuktikan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Saat ini, ia dengan mudah membunuh sekelompok prajurit kerangka dan jiwa-jiwa sisa. Setiap gerakannya dan penggunaan energinya tampak sempurna. Ia selalu bepergian sendirian, jadi tidak ada orang lain bersamanya. Ketika ia merasakan kedatangan rombongan Xiang Shaoyun, ia menatap mereka. Tatapannya bagaikan pisau tajam, membuat sulit bagi siapapun untuk menatap matanya. Hanya sedikit dari mereka yang mampu menahan tatapannya. Orang-orang di sekitar Xiang Shaoyun menjadi gugup. Bagaimanapun, pemuda di hadapan mereka memberi mereka perasaan yang sangat menekan. Saudara Song,
Apa kabar? Sapa Siang Shaoyun dengan senyum ramah di wajahnya. Ekspresi dingin di wajah Song Tiandao sedikit melunak saat dia berkata, aku senang melihatmu masih hidup. Haha, terima kasih sudah mengkhawatirkan saya, kata Siang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Itu karena saya ingin kesempatan untuk membalas kekalahan saya, kata Song Tiandao dengan provokatif. Kalau kau pikir kau mampu, ayo lawan, kata Siang Shaoyun. Dia tidak takut pada Song Tiandao. Sebaliknya, dia merasa senang memiliki saingan yang tangguh seperti ini. Song Tiandao kini berada di puncak Great Sein, selangkah lagi memasuki alam Dewa Semu. Adapun Siang Shaoyun, dia adalah Dewa Semu tingkat ketiga. Dari segi kultivasi, dia telah melampaui Song Tiandao. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia takut pada Song Tiandao? Song Tiandao menyipitkan matanya dan berkata, setelah aku mengalahkan orang itu, aku akan mencarimu. Oh, ternyata ada seseorang yang begitu layak mendapat perhatianmu, tanya Siang Shaoyun dengan heran. Dia lawan yang sangat sulit, jika dia memutuskan untuk menantangmu, aku khawatir kau juga tidak akan bisa menyingkirkannya, kata Song Tiandao dengan muram. Segera setelah itu, gelombang hawa dingin menyapu dari kejauhan, menyebabkan semua orang sedikit menggigil. Orang-orang pada tingkat kultivasi mereka tidak akan takut kedinginan, jadi pasti ada sesuatu yang berbeda tentang hawa dingin ini sehingga menyebabkan mereka bereaksi. Siang Shaoyun menoleh dan melihat sosok seputih salju berjalan ke arah mereka, selangkah demi selangkah. Sosok itu mengenakan pakaian putih, memancarkan niat pedang yang menakjubkan yang seolah meresap ke langit dan bumi. Pada saat itu, Song Tiandao melepaskan niat pedangnya. Melihat sosok yang datang, dia berkata, aku tidak menyangka dia bisa menangkapku secepat ini. Sungguh orang yang menyebalkan. Pendatang baru itu tak lain adalah Simen Sue, pendekar pedang nomor 1 di perbatasan utara. Hanya orang seperti dia yang mampu memancarkan niat pedang dingin yang tak terbendung. Satu pedang dan satu sabar, keduanya telah lama sepakat untuk menentukan pemenang di antara mereka di medan perang kuno. Namun, Song Tiandao belum siap menghadapi Simen Sue. Dia tidak takut pada Simen Sue, tetapi dia lebih memilih menunggu sampai mereka meninggalkan medan perang untuk menghadapi Simen Sue dalam kondisi puncaknya. Hanya dengan begitu dia bisa bertarung tanpa ragu-ragu. Lagi pula, pertarungan dengan Simen Sue akan menyebabkan kondisinya menurun dari kondisi puncak terlepas dari hasilnya dan membuatnya tidak mampu menghadapi alien dengan kekuatan penuhnya. Simen Sue, apakah kau benar-benar terburu-buru? Tanya Song Tiandao. Kau hanya punya satu kesempatan untuk mengayunkan pedangmu, kata Simen Sue dengan tenang. Rambut peraknya tergerai di udara, memberinya tatapan dingin dan acuh tak acuh. Aku ingin bertarung sengit denganmu setelah kompetisi peringkat pertempuran surga, tapi karena kau begitu tidak sabar, kita akan melakukannya sekarang, kata Song Tiandao. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah serius. Tepat ketika Song Tiandao hendak bergerak, Siang Shaoyun berkata, kurasa kau mungkin perlu menunda pertarunganmu, sekelompok alien kuat sedang datang. Benar saja, sejumlah besar alien langsung muncul. Tangkap semua manusia, makan daging mereka, dan minum darah mereka, teriak pemimpin alien itu dengan tatapan gila. Lebih dari 100 alien dan sejumlah besar prajurit kerangka serta jiwa-jiwa sisa berada dalam kelompok tersebut. Di antara mereka, terdapat beberapa jiwa sisa alam dewa yang berada di bawah kendali para alien. Kelompok alien tersebut memiliki kekuatan rata-rata yang tinggi, dengan 3 di antaranya adalah Sudo Dewa. Dengan demikian, tampaknya mereka tidak akan kesulitan membunuh Siang Shaoyun dan yang lainnya. Aku akan menghadapi yang terkuat, hadapi yang lain sesuai dengan kemampuan mereka, kata Siang Shaoyun sambil melesat ke arah alien-alien itu seperti hantu. Sebagai Sudo Dewa tingkat ketiga, dia telah menjadi jauh lebih kuat daripada ketika dia masih menjadi Sein Agung. Dia berulang kali mengayunkan tinjunya, melepaskan rentetan pukulan yang didukung oleh energi alam dewa ke arah langit. Para prajurit kerangka hancur berkeping-keping, dan beberapa alien yang lebih lemah langsung berubah menjadi kabut darah. Simen Sue, kita akan bertarung setelah meninggalkan medan perang kuno, biarkan aku membunuh alien-alien ini sepuas hatiku dulu, kata Song Tiandao sambil mengangkat pedangnya dan menyerang para alien. Pedangnya sangat kuat, dan setiap ayunannya sangat mendominasi. Proyeksi naga biru muncul bersamaan dengan ayunannya dan seketika menghancurkan banyak prajurit kerangka. Sementara itu, Simen Sue berdiri diam sambil memeluk pedangnya. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya, tetapi kehadirannya saja sudah membuat suhu di sekitarnya turun. Tiba-tiba, jiwa alam dewa menyerangnya, mengirimkan telapak tangan yang dahsyat ke arah kepalanya. Kekuatan di balik telapak tangan itu cukup untuk menyulitkan dewa semu manapun. Tepat saat telapak tangan itu hendak mendarat, Simen Sue bergerak. Suara mendesing. Pedangnya melesat dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan retakan di udara saat sisa jiwa itu langsung lenyap menjadi ketiadaan.
Sebelum ada yang menyadarinya, pedang si Mensue telah kembali ke sarungnya seolah-olah tidak pernah terhunus. Seluruh kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang dilakukannya. Sebagian besar dari mereka yang menyaksikan pedang si Mensue sudah mati. Manusia ternyata punya begitu banyak ahli kali ini, bagus sekali. Jika aku menangkap kalian semua, benih darah akan terbentuk lebih cepat lagi, gumam alien tua dengan seringai di wajahnya. Kemudian dia membuka mulutnya dan menelan jiwa-jiwa di sekitarnya. Kekuatannya meningkat tajam, terutama kekuatan jiwanya yang telah didorong ke tingkat yang menakjubkan. Dia sebenarnya adalah makhluk pemakan jiwa, ras yang dikenal sebagai bangsawan dari berbagai ras alien. Mereka memiliki bakat yang sangat kuat dan serangan jiwa yang luar biasa. Bahkan para dewa pun akan kesulitan melawan serangan jiwa mereka. Guru, kekuatan jiwanya sangat menakutkan, kata Gu Yiki dengan cemas. Kalau begitu, kita akan membunuhnya dulu, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tajam sambil menyemburkan pilar api mengerikan dari telapak tangannya ke arah binatang pemakan jiwa itu. Bab 1610. Dia adalah seseorang yang pernah kukalahkan sebelumnya. 9 pilar api mengelilingi makhluk pemakan jiwa dan menyerang makhluk itu serta sisa-sisa jiwa di sekitarnya dengan kobaran api yang dahsyat. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya lenyap menjadi ketiadaan begitu energi api menyentuh mereka. Dengan penuh amarah, makhluk pemakan jiwa itu meraung, "Kau pantas mati, manusia, aku akan menelanmu hidup-hidup." Sesosok hantu muncul di atas makhluk pemakan jiwa sebelum membesar dengan cepat. Kemudian, raungan mengerikan meletus dari mulut hantu itu. Mengaum. Raungan mengerikan itu dapat merusak gendang telinga dan bahkan melukai jiwa seseorang, yang akan menyebabkan kekuatan tempur seseorang menurun. Gelombang suara itu menghantam Xiang Shaoyun, tetapi berkat ikat kepala naga jiwa neter miliknya, dia hampir tidak terpengaruh. Namun, dia dapat merasakan bahaya yang mengancam orang lain. Dia segera melepaskan domain neter kekaisarannya untuk melindungi mereka dari alien saat mereka lengah. Domain itu juga menyelimuti banyak alien. Xiang Shaoyun tidak melewatkan kesempatan itu dan segera membunuh sejumlah besar alien. Domain neter kekaisaran klan neter, lebih baik lagi, selama aku melahapmu, aku akan bisa pulih ke puncak kekuatanku, kata binatang pemakan jiwa itu. Dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap domain di sekitarnya. Kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat dewa, dan bahkan dewa biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Dia memunculkan senjata yang tampak aneh dan melepaskan tusukan dahsyat ke jiwa Xiang Shaoyun. Senjatanya adalah senjata jiwa sejati, senjata yang bahkan mampu melukai jiwa-jiwa di alam dewa. Namun, ini adalah wilayah kekuasaan pribadi Xiang Shaoyun. Serangan jiwa itu mungkin sulit ditangani, tetapi tidak bisa luput dari indranya. Teratai 9 warnanya muncul dan langsung menekan senjata jiwa tersebut. Ledakan. Senjata jiwa itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Dengan sangat terkejut, makhluk pemakan jiwa itu berseru, "Apa ini? Apakah ini juga senjata jiwa?" Binatang pemakan jiwa itu adalah kultivator alam dewa sejati. Dia hanya kehilangan banyak kekuatan hidupnya, yang mengakibatkan penurunan kekuatan tempurnya. Meskipun demikian, dia masih seorang dewa, dan kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Binatang pemakan jiwa itu melepaskan lolongan lain, menyerang seluruh wilayah dengan gelombang suara dalam upayanya untuk menghancurkannya. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam gelombang suaranya dapat memberikan dampak besar pada jiwa seseorang, dan bahkan para dewa pun tidak kebal terhadap serangan ini. Sayangnya baginya, lawannya adalah Xiang Shaoyun, pemilik ikat kepala naga jiwa neter. Serangan jiwanya sama sekali tidak berguna melawan Xiang Shaoyun. "Teriaklah, teruslah berteriak, sekalipun kau berteriak sampai bisu, itu tidak akan membantumu," kata Xiang Shaoyun dingin sambil mengirimkan teratai 9 warna menghantam binatang pemakan jiwa itu. Teratai 9 warna mekar saat kelopak-kelopaknya yang berwarna-warni terbuka. Energi alam dewa dalam 3 tanda itu menyatu dengan energi awal mula, menyebabkan teratai itu memancarkan aura yang sangat kuat yang menghantam binatang pemakan jiwa. Aura itu sangat mendominasi. Saat binatang pemakan jiwa itu terkena serangan, tubuhnya yang tua retak, dan ia meraung kesakitan. "Kenapa kau tak terpengaruh oleh serangan jiwaku, sialan?" umpat binatang pemakan jiwa itu dengan marah. Tubuhnya kemudian berubah menjadi jiwa sebelum ia buru-buru melarikan diri dari wilayah tersebut. "Ini wilayahku, apa kau benar-benar berpikir bisa lari?" kata Xiang Shaoyun dengan seringai sambil mengirimkan rantai yang tak terhitung jumlahnya ke arah binatang pemakan jiwa itu. Pada saat yang sama, teratai miliknya mengejar, tidak memberi kesempatan kepada binatang pemakan jiwa itu untuk melarikan diri. "Kau mencoba membunuhku, bajingan, mustahil," raungan binatang pemakan jiwa itu saat kekuatan jiwanya semakin kuat dan ledakan mengerikan meletus di sekitarnya. Badai jiwa. 3 kehidupan pertama, kehidupan saat ini. Saat menggunakan teknik ini dengan tingkat kultivasi tingkat ketiga alam dewa semu, dia bisa melawan dewa manapun.
Pukulan Xiang Shaoyun tampaknya mampu menghapus semua kehidupan. Binatang pemakan jiwa itu tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Sebuah senjata jiwa aneh muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke arah Xiang Shaoyun. Senjata jiwa terutama menyerang melalui kekuatan jiwa, tetapi Xiang Shaoyun hampir kebal terhadap semua serangan jiwa. Dengan demikian, binatang pemakan jiwa tidak mampu melukai Xiang Shaoyun. Sebaliknya, tubuh dewanya hancur berkeping-keping setelah terkena pukulan Xiang Shaoyun. Karena tak punya pilihan lain, makhluk pemakan jiwa itu memutuskan untuk lebih berusaha melarikan diri. Lagi pula, kartu andalannya adalah pengendalian jiwa dan serangan jiwa, dan keduanya sama sekali tidak berbahaya bagi Xiang Shaoyun. Manusia hina, aku tak akan melupakanmu, lain kali aku melihatmu, aku pasti akan menjadikanmu santapanku, ancam makhluk pemakan jiwa itu sambil berubah menjadi wujud gaib dan menghilang begitu saja. Pada titik ini, Xiang Shaoyun kehilangan semua jalan untuk mengejarnya. Binatang pemakan jiwa itu benar-benar tidak lemah. Tanpa ikat kepala naga jiwa neter, aku mungkin tidak akan mampu menandinginya, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Selama bertahun-tahun, ikat kepala naga jiwa neter telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Secara tidak langsung, ia berhutang budi kepada klan neter kekaisaran karena ikat kepala tersebut. Setelah monster pemakan jiwa itu lolos, alien yang tersisa menjadi benar-benar tak berdaya melawan Xiang Shaoyun, Simen Sue, dan Song Tiandao. Yang lain juga bekerja sama melawan alien yang lebih lemah dan tidak berada dalam bahaya besar. Tak lama kemudian, kelompok alien itu dikalahkan. Pada saat itu, Simen Sue menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Kau kuat, kau pantas menjadi lawanku. Kau juga layak menjadi lawanku, sayang sekali aku sedang tidak ingin bertarung denganmu saat ini," kata Xiang Shaoyun dengan serius. "Bagaimana jika aku bersikeras?" tanya Simen Sue saat niat bertarungnya melonjak. "Kau harus mengalahkannya dulu, dia adalah seseorang yang pernah kukalahkan sebelumnya, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkannya, lupakan saja menantangku," kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk ke arah Song Tiandao. Wajah Song Tiandao berubah mengerikan saat dia meraung marah, "Xiang Shaoyun, aku menantangmu. Lupakan saja, tunggu saja sampai pertarungan kalian dengannya selesai, pemenangnya berhak melawan saya, atau mungkin kalian berdua ingin bergabung melawan saya sekarang juga, saya tidak keberatan," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Meskipun keduanya kuat, Xiang Shaoyun yakin dia bisa mengalahkan mereka. "Sungguh arogan, aku akan menantang kalian berdua setelah kompetisi berakhir," kata Simen Sue sebelum berbalik dan pergi, rambutnya tergerai-gerai. "Aku pasti akan mengalahkan orang itu setelah ini selesai," seru Song Tiandao dengan tekad bertempur yang membara. Ia kemudian bersiap untuk pergi, tetapi saat itu, Xiang Shaoyun berkata, "Mengapa kamu tidak ikut bepergian bersama kami?" Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video baru dari Novel Suara.